Real, ini sudah uji klinis ya. Jadi untuk menciptakan hijau daun ya, untuk menciptakan kesuburan, untuk menciptakan kesegaran pada buah, pada kacang panjang, jagung, juga jenis sayuran yang lainnya yang cepat untuk panen, sebaiknya kalian jangan menggunakan sekam mentah. Supaya nanti tanaman kita itu akan tumbuh dengan sangat subur, hijau royo-royo ya, dengan buah yang sangat lebat, panen yang melimpah, udah gitu panennya akan lebih cepat. Maka saya akan menjelaskan sesuai dengan prakteknya. Untuk menciptakan kesegaran dan hijau daun pada sayur-mayuran yang cepat untuk panen jenisnya ya, kalian hindarkan dari suhu panas yang terdapat pada media tanamnya seperti ini. Maka dari itu kalian jangan menggunakan sekam mentah yang kayak gini. Karena sekam mentah ini saya jamin, karena saya sudah praktek berkali-kali ya, ini kalau terpendam di dalam tanah akan menciptakan suhu panas yang teramat sangat berlebih, yang dapat mengakibatkan tanaman kita ini menjadi menguning daunnya. Ini realita ya, perlu dicatat. Jadi kalau kalian menggunakan sekam mentah, sebaiknya kalian gunakan yang sudah stok lama, jangan yang stok baru kayak gini. Karena suhu udara ini sangatlah menentukan. Suhu udara pada lahan media tanam kita, kalau sejuk ya, ataupun hangat, hangatnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman ketika berfotosintesis, maka nanti akan memiliki dampak yang positif. Nah, sekam kayak gini ini dapat mengakibatkan tanaman kita menjadi layu bahkan juga mati. Nah, sebagai pengganti sekam seperti ini, kalian dapat menggunakan sama-sama yang mentah ya, dapat menggunakan sabut kelapa seperti ini ataupun kokopit. Jadi kokopit ataupun sabut kelapa ini ketika dia sudah kita campurkan di media tanam kita, dia tidak akan menciptakan hawa panas di dalam media tanam, sehingga dengan adanya kokopit ataupun sabut kelapa seperti ini, tanaman kita justru akan semakin subur. Kalaupun tidak ada sabut kelapa ataupun kokopit, kalian dapat menggunakan sekam bakar seperti ini. Sekam bakar seperti ini memiliki tekstur yang lembut seperti ini, sehingga dapat menjaga tingkat kelembapan media tanam kita supaya tidak mudah untuk memadat, juga akan tetap selalu terjaga tingkat kelembapannya. Nah, keunikannya kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang sampai masa panen selesai, sehingga dapat menghemat tenaga juga biaya untuk operasionalnya. Kalian yang tidak punya kebun, tidak punya sawah, tidak punya tegalan, kalian juga bisa melakukan ini ya. Jadi kalian dapat menggunakan karung-karung bekas yang ada di rumah kalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama persis sesuai dengan praktek yang sudah saya lakukan, supaya nanti kalian bisa mencapai hasil panen yang lebih baik. Jadi teman-teman, kita harus pahami dulu ya, karung. Nah, ini karung ini jenisnya ada dua. Jadi karung yang tembus dengan air, ketika kita sirami, airnya itu bisa merembas ya, melalui celah-celah ataupun pori-pori yang terdapat pada karung. Tapi ada juga karung ini yang tidak tembus oleh air. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan karung yang sudah memang seperti ini, dia dapat merembas, kita tidak perlu memberikan sirkulasi. Jadi kalau yang kita gunakan ini dia tidak tembus oleh air, maka kita wajib melubanginya seperti ini untuk sirkulasi. Nah, manfaat lain dengan sistem pelubangan ini, ketika turun hujan ataupun kita nyiramin, sehingga air ini akan mudah untuk turun ke bawah ya. Dan batas dari pelubangan akhir di bagian paling bawah ini dari 7 hingga 10 cm, dengan tujuan ketika kita nyiramin ataupun turun hujan, nanti airnya ini akan menggenang di bagian bawah, sehingga media tanam kita ini akan terhindar dari tingkat kekeringan. Apalagi kalau kita ada pekerjaan di luar ya, terkadang telat kita nyiramin, sehingga media tanam kita ini akan tetap tumbuh dengan subur, walaupun terkadang telat-telat nyiramin itu tidak menjadi soal.
Supaya kacang panjang ini cepat panen dengan hasil buah sesuai dengan yang kita harapkan, sebaiknya kalian gunakan karung yang berukuran sedang hingga karung yang berukuran besar. Jangan menggunakan karung yang berukuran kecil ataupun mini, karena nanti lahan untuk pengolahan tanaman ketika dia memasak makanannya berfotosintesis ini akan sangat terbatas. Maka dari itu kalian gunakanlah karung yang berukuran sedang hingga karung berukuran besar. Dan berapa usia kacang panjang kita ini siap untuk panen? Jadi walaupun di media karung seperti ini ya, dan di alam terbuka seperti ini sama saja. Ini biasa yang dilakukan oleh petani walaupun jenisnya bibit ini berbeda-beda, tapi pada umumnya seperti yang saya lakukan dari 40 hingga 50 hari kacang panjang kita ini sudah siap untuk dipanen. Dan yang sangat luar biasanya, dengan menggunakan media tanam karung ataupun galon seperti ini, kalian juga bisa menanam jagung ya. Tuh. Jadi supaya jagung ataupun kacang panjang dan sayuran yang cepat untuk panen ini bisa tumbuh dengan sangat subur, ini saya rekomendasikan untuk kohe ya, kotoran hewannya. Kalian gunakan kotoran ternak jenis ayam, karena mengandung nitrogen, fosfor dan kalium yang sangat tinggi sehingga tingkat kesuburan dari pucuk daun hingga batang dan akar bahkan buahnya akan dapat tercipta sehingga sangat memungkinkan tanaman kita akan lebih cepat untuk panen. Untuk jenis tanaman kacang panjang ataupun tanaman rambat yang lainnya ya, biasanya ini membutuhkan kalau orang Jawa lanjaran atau secara bahasa Indonesianya adalah rambatan. Jadi kalau kalian menggunakan bambu ya, ini terlalu makan biaya juga tenaga. Nah, saya di sini memberikan solusi kalian dapat menggunakan benang-benang bangunan seperti ini. Ini sangat kuat sekali walaupun diterjang oleh angin ataupun hujan dia tidak akan rusak karena teksturnya teramat sangat kuat. Dan kalian bisa bereksperimen ya mengikatnya sesuai dengan keinginan kalian. Karena ini saya ya kemarin itu nggak nyangka ya bahwa ternyata tanaman saya ini bisa tumbuh sangat subur, juga buahnya ini sangat lebat, teman-teman. Nah, saya ikat seadanya saja. Ini hanya sebagai percontohan saja. Jadi kalian kalau mau bentuk rambatan yang elastis gitu ya, kalian bisa perkirakan sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Supaya kacang panjang ini buahnya lebat, nah ini ataupun standar seperti para petani yang lainnya ya, umumnya ini dari 1 hingga 4, nah, tapi rata-rata biasanya 1 hingga 2 ya. Ini kacang panjang kita ini akan memunculkan buahnya. Jadi kalian harus tahu supaya lebih cepat untuk panen, ataupun supaya nanti kacang panjang ini akan hasil buahnya ini supaya lebih cepat besar, kalian jangan menanam ganda di dalam satu media. Ini sangat memungkinkan, saya jamin ini akan lebih cepat untuk berbuah kacang panjangnya ya, dibanding dengan kalian menanam ganda seperti ini. Lihat ya, sesuai dengan prakteknya, lihat sampai setinggi ini, lihat bunganya baru ada beberapa saja. Nah, ini teramat sangat menguntungkan buat kalian kalau kalian menanam tunggal. Tuh lihat ya, saya tanam ganda. Lihat, batangnya sudah sesubur ini, tapi lihat bunganya ya. Aduh ya. Jadi karena saya sudah praktek, ini buat kalian yang memang ingin bereksperimen, ingin menanam kacang panjang ataupun sayuran, jenis sayuran yang cepat untuk panen, kalian dapat bereksperimen dari yang sudah saya uraikan. Dan takarannya seperti yang sudah saya sebutkan kemarin ya. Jadi 3 ember tanah normal ya. Saya biasa menggunakan ember ini ya. Ember biasa untuk ngangkut cor bangunan ini. 3 tanah yang subur kalian cari, kerikil-kerikilnya dibuang. Terus kemudian 1 ember sekam bakar seperti ini. Dan 1 ember kalian bisa menambah kotoran hewan, terserah ayam, kambing, sapi, ataupun yang lainnya ya. Ini kalian campur dengan
abu dari bakaran limbah rumah tangga, maksud saya seperti limbah-limbah sayuran ataupun dedaunan. Nah, ini 1 ember saja. Jadi bandingannya adalah 3 tanah, 1 ember pupuk-pupuk yang lainnya, seperti itu. Keistimewaan kita menanam di media terbatas seperti ini. Jadi ada keuntungan tersendiri yang mungkin belum terbesit di sanubari kalian ya. Jadi ketika kita menyiapkan media tanam, pupuk kompos organiknya sampai masa panen selesai, ini tidak akan banyak yang terbuang. Kalau kita menanam di lahan terbuka seperti ini, memang dia lebih leluasa, akan tetapi ketika panen selesai kita harus menyiapkan kompos organik kembali. Tapi kalau kita menggunakan karung ataupun media-media terbatas seperti ini, kita sudah tinggal menggemburkan kembali dan sudah siap untuk ditanami kembali. Berkali-kali bahan media tanam ini juga takarannya sering saya sebutkan ya di konten-konten saya. Dan sebetulnya ada saya sendiri resep baru ya untuk kalian yang menanam jenis tanaman yang lainnya, tapi nanti saja di video yang lainnya. Karena ini supaya nanti kalian mempraktekkan satu demi satu sesuai dengan yang sudah saya praktekkan. Karena menurut saya hasilnya sungguh sangat lumayan ya. Dan teman-teman, kalian menanam sayuran apapun sebaiknya jangan lupa untuk menanam kangkung. Kangkung ini sungguh luar biasa ya. Kalau kalian menanam sawi ya, kalian menanam sawi sekali panen, ini harus kalian menyusuli dengan tanaman yang baru. Tapi kalau kangkung kalian sekali panen, ini kalian tebas, nanti muncul tunasnya akan lebih banyak. Tapi nanti tunasnya itu dia akan ya miring ke kanan, ke kiri kayak gitu ya. Karena batang awal itu kan naiknya ke atas, jadi nanti karena dia bercabang ke kanan dan ke kiri, jadi nah seperti ini pasnya ya, agak sedikit arahnya itu berhamburan, tapi nanti tunasnya akan lebih banyak jika dibanding kita panen pertama kali. Nah itu artinya dengan berbudidaya menanam sayuran kangkung yang cepat panen, ini teramat sangat menguntungkan. Kangkung ini nanti sampai dia itu batangnya ini tua ya, ini kurang lebih kalian bisa panen 4 hingga 5 kali. Coba kalau kalian menanam jenis apa ya, kayak bayam cabut, seperti sawi ya. Dan kalian jangan mencoba menanam sawi, ini saya sudah praktekkan kemarin karena ada yang merequest ya. Ini nggak percaya, katanya sekam mentah ini kalau untuk menanam sawi itu katanya bisa tumbuh hijau banget. Nah setelah saya praktekkan sekam mentah, ternyata pun sama hasilnya. Jadi kalian jangan menggunakan sekam mentah kalau tidak ingin daun-daun pada sayuran kalian akan mengalami seperti ini. Jadi gunakan seperti yang sudah saya rekomendasikan di awal. Kalau dengan menggunakan bahan organik saja, sayur mayur lebih cepat untuk panen, juga tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Kenapa? Harus menggunakan pupuk MIA ya. Apalagi obat MIA ini biayanya sangat mahal sekali. Udah gitu, dengan cara kita mempergunakan pupuk organik ini akan ramah lingkungan ya. Jadi harapan saya dengan adanya konten-konten saya berharap sekali semoga ini akan bermanfaat juga untuk pendengar. Sehingga ini saya seperti ada ketukan hati nurani ya. Semoga Tuhan sudah memberikan karunia umur panjang terhadap saya, ini akan memberikan kemanfaatan bagi alam semesta. Oh iya, jangan sampai ada yang kelupaan. Jadi teman-teman kalau menanam akarnya itu sudah tampak ya, kayak gini. Lihat, apalagi kalau jagung ya, akarnya sudah tampak seperti ini. Bahkan ini sampai dia tumbuh miring, lihat, perhatikan ya. Dia tumbuhnya miring karena ini, lihat. Ini sudah wayahnya kita melakukan penimbunan kembali. Jadi kita lakukan penimbunan kembali dengan tujuan supaya nanti hasil fotosintesisnya ini, pemasakan makanan, bisa lebih sempurna. Dan manfaat sebuah penimbunan kembali ini untuk mengamankan supaya tanaman kita ini tidak mudah untuk roboh ketika diterpa oleh angin ataupun hujan. Dengan media tanam ataupun teknik yang sama, kalian bisa memperlakukan tanaman kalian dengan yang
sudah saya uraikan cara penanaman maupun perawatannya. Dan kalian juga bisa berbudidaya menanam ini ya, terong ya. Ini terong ini juga sudah berbunga, lihat daunnya pun segar, nggak ada yang bolong sama sekali ya. Kalian juga bisa menanam kemangi, lihat daunnya segar sekali, nggak ada serangan hama tanaman sama sekali. Oh iya, jadi teman-teman kalau menanam di seperti kayak di galon atau mungkin di ember kayak gitu ya, untuk menciptakan kesuburan ya, lihat ya, sangat bagus sekali, lihat ya. Nah, karena kalau saya cuma tutorial, kalau nggak ada bukti nanti saya pasti banyak yang meragukan. Kalian kasih sirkulasi seperti ini. Jadi wajib memberikan sirkulasi, karena kalau tidak diberi sirkulasi, saya jamin tanaman kalian tidak akan bisa tumbuh hijau dan subur seperti ini. Jadi ciri-ciri tanaman hijau itu kayak gini ya teman-teman, daunnya mengkilat, lebar ya, ukurannya pun lebih jumbo, lihat ya. Sangat segar batangnya ini, dan lihat di dalam media seperti ini batangnya, lihat ya. Ini tandanya berarti media tanam kita ini sudah memadai. Nah, kalau kalian tidak percaya, temanya kali ini menanam jenis sayuran yang cepat panen, sebaiknya jangan menggunakan sekam mentah. Tuh, kalau nggak percaya, jagung saya daunnya, lihat ya. Ini saya praktekkan langsung, karena ini supaya nanti saya sendiri juga tidak penasaran, kalian sendiri juga tidak penasaran, karena hasilnya sudah ada. Jadi kalian kalau menanam jagung ini pakai sekam bakar saja. Juga kohenya ini sebaiknya gunakan kotoran hewan yang sudah stok lama. Dan untuk menanam jagung, kalian juga jangan coba-coba menanam ganda nih teman-teman ya. Karena lihat batangnya aja, kalau dia mengalami kesuburan sudah sebesar ini ya. Kalau kalian menanam ganda nanti dapat mengakibatkan dia berebut makanan, sehingga nanti jagung kita ini buahnya itu akan kerdil. Bahkan nanti proses masa panennya itu akan lebih lama. Dan edukasi jenis sayuran apa saja yang lebih cepat untuk panen. Nah, di sini saya akan ulas saja yang ada saja ya teman-teman ya. Yang pertama saya merekomendasikan adalah kangkung. Kangkung ini masa panennya teman-teman bisa panen di usia 21 hingga 35 hari. Jadi jangan lebih dari 35 hari. Karena nanti otomatis ini batangnya ini akan mengeras. Jadi lezat-lezatnya ketika kita sayur ya, untuk kangkung ini di usia 21 hingga 35 hari itu sudah maksimal. Sayuran yang lebih cepat panen yang berikutnya adalah timun. Timun ini di usia 35 hari ini sudah siap untuk panen. Sampai batas usianya biasanya rata-rata 3 bulan. Jadi dari 35 hari sampai 3 bulan lamanya kita siap panen dalam setiap harinya, dan bergantung dari sedikit banyaknya kita menanam timun. Jenis sayuran yang cepat untuk panen yang berikutnya adalah pare pahit. Ada yang menyebutnya pare ayam ya, memiliki daun yang seperti ini ya, agak runcing-runcing kayak gini. Ini masa panennya kurang lebih sekitar 1 bulan lebih 10 hari. Jadi 40 harian lah ya. Kalau lebih dari 40 hari mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama jenis bibitnya ya. Yang kedua media tanam kita ini mungkin ada yang salah, itu saja. Jenis tanaman yang mudah untuk panen yang berikutnya adalah kemangi. Ini biasanya kalau di pecel lele ya. Ini kemangi ini dalam satu media tanam ini bisa kita campur di beberapa batang ya. Ini tidak masalah, karena selama media tanam kita ini gembur, juga teksturnya ini, suhu udaranya ini tidak terlalu panas, ini daunnya nanti akan tumbuh dengan normal seperti ini. Jadi usianya ini kurang lebih 1 bulan itu sudah bisa panen ya, 30 harian lah. Sedangkan untuk sayuran buncis ini biasanya yang dilakukan oleh petani masa panennya ini di usia dari 50 hingga 70 hari. Nah, untuk kacang panjang ini terhitung lebih cepat ya, yakni kurang lebih sekitar ini dari 40 harian ini sudah kita bisa mulai panen sampai selesai.
Baiklah teman-teman, saya rasa ini semuanya saya sudah menjelaskan dengan sangat detail ya. Dan untuk yang terakhir, cara menanam ini saja, benihnya. Jadi kalian kalau mau menanam jenis kacang-kacangan ya benihnya seperti ini, jangan ditanam terlalu dalam karena nanti bijinya itu harus terangkat ke atas, dia bisa pecah tunasnya. Jadi kalau terlalu dalam saya jamin nanti jenis sayuran kacang panjang kalian ini tidak akan bisa tumbuh kayak gitu ya. Jadi kalau perlu dipendam separuh saja, kalian bisa menanamnya dengan posisi berdiri dan selalu dijaga tingkat kelembapannya. Menanam langsung di lahan terbuka ataupun di tempat yang panas itu tidak menjadi soal. Baiklah, saya rasa sampai di sini. Semoga ini akan memberikan perluasan edukasi di dalam mengembangkan bercocok tanam sayuran yang umumnya ini jenisnya ini lebih cepat untuk panen. Dan kita ini memicu, menyediakan media tanam dengan kesuburan yang lebih memadai supaya nanti hasil panennya lebih cepat dan melimpah. Baiklah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.